berdoa, yakinlah bahwa makanan ini sumber kebahagiaan, makanan ini sumber kesehatan, dan nikmati, bersyukur pada Tuhan. Sahabatku, Sobat NC, kali ini saya akan bahas tentang pola makan ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan dalam kita mengatur pola makan kita ya. Yang pertama adalah tentang jam makan. Jam makan di sini kalian harus sangat menjaga agar tidak telat makan, itu yang pertama. Jadi biasakan kalian sudah memiliki jadwal makan dalam sehari, misalkan setiap 4 jam kalian harus tetapkan dan upayakan disiplin, karena setiap kalian sudah punya jadwal jam makan dan ketika kalian tidak makan di waktu tersebut, dalam hal ini terlambat, maka kalian akan merasakan sensasi yang tidak nyaman ya, seperti mual, kadang-kadang perut kita kayak kembung, terus juga nanti kalau kalian makan juga akan tidak terlalu enak makan ya. Itu yang pertama tentang jadwal makan. Terus kemudian yang kedua adalah menu makan ya. Menu makanan sendiri kalian harus sudah mengenali lambung kalian sendiri, kalian harus mengenali diri kalian sendiri, makanan-makanan apa sajakah yang aman yang bisa kalian konsumsi, terus juga makanan-makanan apa saja yang seringkali menimbulkan sensasi, misalkan yang makanan mengandung lemak tinggi, makanan pedas, asam, segala macam ya. Kalian harus sudah punya list sendiri dan setiap orang bisa berbeda. Jadi kalian harus temukan makanan-makanan yang aman dan tidak aman ya. Yang ketiga adalah cara makan kalian ya. Jadi kalau kalian sedang makan, itu upayakan yang pertama jangan sambil ngobrol. Itu juga kurang baik ya. Mungkin kesannya kayak ngasih tahu anak kecil aja ya kan. Tapi emang seperti itu gitu loh. Pada saat kita makan sambil ngobrol, itu biasanya akan membuka peluang untuk masuknya angin yang nanti akan memperburuk kondisi perut kita ya. Nanti bisa tambah masuk angin atau mungkin perut kita jadi kembung seperti itu ya. Terus juga kalau mengunyah makanan upayakan yang lama, karena kita sering terburu-buru ya, sering buru-buru, pengennya cepat kenyang. Padahal pada saat kita makan, makanan yang ada di mulut itu sebenarnya harus melalui proses pencernaan yang pertama. Sedangkan mulut kita ini adalah organ pencernaan yang pertama kali menjalankan tugasnya ya. Jadi kalau semakin kalian lama mengunyah, maka akan meringankan tugas dari organ pencernaan yang lain seperti lambung, usus besar, usus halus, dan lain sebagainya ya. Jadi kalian upayakan mengunyahnya agak lama, terutama untuk makanan-makanan yang berat ya, misalkan kayak daging atau ayam dan lain sebagainya. Terus kemudian selain cara makannya, kalian juga harus perhatikan mengenai porsi makan ya, porsi makan. Porsi makan di sini alangkah baiknya kalau kalian tidak makan terlalu banyak ya. Soalnya kadang-kadang pas lagi kita enak makan nih, biasanya kita lupa, kita makan yang banyak sampai kekenyangan, yang pada akhirnya membuat perut kita begah dan tidak nyaman ya. Jadi kalian sebenarnya tidak perlu istilahnya makan terlalu banyak, kalian cukup pecah porsinya aja, makan secukupnya tapi sering ya. Jadi akan lebih baik ketika kalian makannya sedikit-sedikit tapi dipecah dengan beberapa jam, misalkan pola 4 jam atau mungkin pola 3 jam ya, tergantung kekuatan kalian menahan lapar ya. Jadi kalau kalian makan terlalu banyak, nanti efeknya juga tidak akan baik untuk lambung kalian. Terus yang terakhir teman-teman ya, kalau saran saya jangan terlalu mantang lah ya, terutama untuk teman-teman yang sudah tidak ada lagi radang lambung ya. Jadi yang masih wajib mantang itu ketika teman-teman masih mengalami dispepsia organik atau terjadi peradangan lambung atau tukak lambung, itu yang masih harus mantang. Itu pun juga dalam jangka waktu yang paling lama 3 bulan lah ya. Tapi kalau yang sudah tidak ada dispepsia organik, kalian hanya
dispepsia fungsional yang dimana produksi asam lambungnya tinggi karena faktor anxiety disorder atau gangguan kecemasan, kalian tidak perlu terlalu mantang. Karena biasanya kalau kita terlalu mantang, pada akhirnya kita akan kekurangan nutrisi ya, atau mungkin kekurangan gizi, jadi kurang seimbang. Jadi teman-teman tetap boleh misalkan ngicip-ngicip lah ya, ngicip-ngicip makanan-makanan yang enak, yang disukai, tapi dengan porsi yang tidak berlebihan. Kuncinya itu ya, tidak berlebihan. Terus juga makanan-makanan yang aman pastinya ya, kalian harus punya list tadi, kalian tetap jalankan tapi tidak terlalu mantang. Dan juga pada saat kita makan ya, fokus aja menikmati makanan ya, tanpa memikirkan nanti akan terjadi apa, nanti efeknya apa. Biasanya kalau kalian ragu, kalau kalian cemas, malah yang ditakutkan malah terjadi kambuh misalkan. Tapi kalau kalian ya kita awali dengan bismillah ya, atau mungkin baca doa. Buat teman-teman yang beragama lain ya, cukup berdoa, yakinlah bahwa makanan ini sumber kebahagiaan, makanan ini sumber kesehatan, dan nikmati, bersyukur pada Tuhan. Seperti itu ya. Jadi kalian perhatikan tadi beberapa hal yang perlu kalian perhatikan untuk mendukung perbaikan pola makan kalian. Oke, salam sehat selalu sahabatku, salam bangkit luar biasa.